wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Yunalis dari kelas 11 NIA 1. Saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya cari, yaitu tentang tokoh perjuangan HAM internasional dan nasional. Tokoh perjuang HAM internasional yaitu Muhammad Ali. Terlahir dengan nama Cassius Marcellus Clay pada 17 Januari tahun 1942 di Louisville, Kentucky, dari kelas menengah. Ali sudah menggeluti dunia tinju sejak 12 tahun yang lalu. Ia memenangkan gelar Golden Gloves atau sarung tangan emas sebelum ia berangkat ke Olimpiade Roma pada tahun 1960, di mana ia memenangkan medali emas di kelas berat. Ali mengekuni dunia tinju profesional bersamaan dengan meningkatnya popularitas Ali. Ali mulai menentang tindakan rasial di Amerika Serikat, bahkan ia membuang Olimpiade untuk menentang tindakan rasial. Ali memutuskan pemindah agama. Ia merahasiakan kepindahan agamanya dari publik karena ia sampai mendapatkan sabuk kemenangan ada di tangannya. Publik Amerika Serikat dan para pendukung di dunia tinju mulai kasak-kusuk karena pemenang tinju asal Amerika tersebut menolak memakai nama kelahirannya dan ia menggantinya dengan Muhammad Ali, atau bisa kita sebut dengan Ali. Hari terus berlalu, Ali berhasil mempertahankan sabuk kejuaraan selama 6 kali. Ketika Perang Vietnam meletus, Ali didaftarkan sebagai pasukan cadangan di militer AS. Sebelum dikirim, Ali mengatakan bahwa perang tersebut tidak sesuai dengan agamanya yang sedang dia anut, dan pasukan Viet Cong tidak sebanding dengan kekuatan pasukan AS. Dia pun menolak menjalani wajib militer ke Vietnam. Sikapnya memuncak pada April ketika muncul di pos recruitment militer AS, di mana ia menolak maju ketika namanya dipanggil. Reaksi militer AS sangat cepat dan keras. Gelar Ali sebagai petinju diceluti. Ia pun dituduh sebagai penggelapan dan kemudian ia pun dipenjara selama 6 tahun. Setelah ia keluar, ia pun tidak langsung ke ring atau ke lapangan tinjunya karena ia tidak diizinkan. Tetapi pernyataan Ali telah mendapatkan pujian dari aktivis anti perang dan kaum kulit hitam, tetapi ia pun difitnah habis oleh kaum konservatif, termasuk sebagian atlet dan penulis berita olahraga. Setelah itu, Georgia mengeluarkan izin kepada Ali untuk kembali bertinju. Dia ditarungkan melawan Jerry Quarry. Ali pun menang. Setelah 6 bulan kemudian, Ali pun kalah melawan Joy Hollizer, dan itulah kekalahan pertamanya Ali. Ali pun terbang ke Afrika. Ia disambut oleh penduduk lokal kemanapun ia pergi. Ali memberikan sebuah penampilan bersejarah, memperkenalkan sebuah strategi baru yang dalam tinju yang dikenal dengan istilah rough adov. Menarik pemain agar terus menyerang, lalu mundur sambil bertahan dan menunggu Freeman capek. Ali kemudian menyerang balik dan mengalahkan Freeman dalam 8 ronde. Manuver ini sejak saat ini ditiru banyak petinju. Tahun 1975 terjadi lagi pertarungan ketiga antara Ali dan Frazier. Pertarungan yang seru menjadi salah satu pertarungan tinju yang paling baik yang pernah ada selama ini. Ali menang dalam teko di ronde ke-15. Ali berhasil mempertahankan kemenangannya sampai tahun 1978 ketika ia dikalahkan oleh Karl Spinky. Dan tak lama kemudian ia mengambil lagi sabuk yang telah dimilikinya selama ini. Pada tahun 1985 dia terbang ke Lebanon dan Irak. Pada tahun 1990 untuk membantu pembebasan tahanan Amerika. Pada 1996 ia membawa obor Olimpiade, mengangkat dan dengan tangan yang bergetar.
Para penonton melihatnya hanya semakin lemah, tetapi Ali tetap saja menjadi orang yang diakui dunia. Ali hingga ini merupakan satu-satunya dunia kelas berat sebanyak 3 kali. Ia pun dijuluki sebagai The Greatest. Itulah perjuangan sama ini yang dilakukan oleh Muhammad Ali. Sekarang perjuangan tokoh HAM nasional yaitu Taufik Basari. Taufik Basari dikenal sebagai advokat politikus dan aktivis yang aktif di bidang hak asasi manusia. Pada pemilu 2019, ia terdaftar sebagai legislatif dari reaksi Partai Nasional Demokrat atau Nasdem untuk daerah pemilihan Lampung 1. Pria yang lahir di Jakarta 17 November tahun 1976, berhasil menggelar UMDA Internasional Hukum Law pada tahun 2005. Saat ini ia masih berusia 29 tahun. Gelar tersebut diperolehnya usia menempuh pendidikan di Northwestern University, Chicago melalui beasiswa bergengsi bernama Fulbright. Taufik Basari mulai karirnya sebagai advokat saat ia mulai bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta di tahun 2000. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia kemudian mempercayai Taufik Basari untuk duduk di kursi Direktur Bantuan Hukum dan Advokasi pada tahun 2006. Selepas itu, ia kemudian mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Banyak sekali berbagai kasus publik dan hak asasi manusia yang telah ditanganinya, antara lain yaitu gugat VTUN, kasus KTP tahanan politik Nani Nuraini, kasus gugatan VTUN Skorsing mahasiswa IU, kasus gugatan VTUN SRI Sri Bintang Pamungkas melawan Mediknas, dan kasus pidana Ketua BMIU dan Ketua kami Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Advokasi kasus pelanggaran HAM wasior, kasus penyiksaan dan kekerasan oleh aparat dan sebagainya. Itulah perjuangan HAM nasional yaitu Taufik Basari. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.